أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca di dalam kitab Al-Ahadisul Mukhtarah karya Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Muqaddasi di jilid 1 halaman 118, nomor hadis 37. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anna ad-dajjala yakhruju min ardin bil masyriqi. Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari bumi yang bagian timur. Yuqalu laha Khurasan, yang bumi itu dikenal, disebut, dikatakan negeri Khurasan, yang terbagi pada hari ini: 1 Iran, 2 Afghanistan, 3 Turkmenistan. Dajjal akan keluar dari Khurasan, dimungkinkan dari Iran, dimungkinkan dari Afghanistan, dimungkinkan dari Turkmenistan. Kemudian yatba'uhu aqwam, Dajjal ini diikuti oleh berbagai kaum, berbagai bangsa. Ka'anna wujuhahum al-majanu al-mutraqah. Pengikut-pengikut Dajjal ketika keluar dari negeri Khurasan, pengikut-pengikut Dajjal ini wajah-wajahnya seperti tameng-tameng yang ditempa. Jadi kalau Afghanistan, Iran, Turkmenistan sebagai negara Khurasan, kemarin kami sampaikan Mahdi akan keluar di sana, tetapi juga akan mendapatkan ancaman besar. Dajjal pun akan keluar dari sana. Maka harus hati-hati pembelajaran syariat, akidah, akhlak, amaliyah, ilmiah dalam syariat Islam harus dipelihara dengan baik. Kemudian bagaimana kita sebagai manusia cara bisa selamat dari fitnah, bahaya, ancaman, penyiksaan, perusakan akidah oleh Dajjal? Pertama adalah kita mengetahui dan beriktikad, memastikan bahwa Dajjal itu bukan Tuhan. Maka kita harus melawan ajakan Dajjal. Bagaimana mengetahui Dajjal itu bukan Tuhan? Karena kita harus mengetahui ciri-ciri fisik Dajjal. Imam Bukhari dalam hadis Bukhari dengan syarahnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, di jilid 13
halaman 113, 124, 125 dengan nomor hadis Bukhari 7131. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala ingatlah, innahu a'waru, sesungguhnya Dajjal itu juling matanya. Wa inna rabbakum laysa bi'a'wara, dan sesungguhnya Tuhan kamu sekalian tidak bermata juling. Wa inna baina ainaihi maktub kafir, dan sesungguhnya antara kedua mata Dajjal itu tertulis, ada tulisan kafir. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya mengutip riwayat yang lain, Ad-Dajjal maktubun baina ainaihi kafara. Dajjal antara kedua matanya ada tulisan kaf fa ra. Itu juga sama dengan kafir. Nah, bagaimana? Apakah setiap manusia bisa membacanya? Yang bisa membaca adalah orang yang beriman, yang diselamatkan oleh Allah. Maka Ibnu Hajar menemukan riwayat yang lain, yaqra'uhu kullu mu'min, yang bisa membaca tulisan kafir atau kafara antara kedua mata Dajjal adalah setiap orang beriman. Setiap orang beriman ini katib wa khairu katib. Apakah orang beriman ini aslinya bisa menulis huruf Arab atau tidak bisa menulis huruf Arab, tapi dimudahkan oleh Allah untuk membaca ciri kafir yang ada antara kedua mata Dajjal. Kemudian Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa annal kitabah al-mazkurah hakikah, sesungguhnya tulisan yang disebut itu nyata. Ja'alaha Allahu alamatan qati'ah, yang tulisan itu sengaja dijadikan oleh Allah sebagai tanda untuk memutuskan, memastikan bikidbid Dajjal, dengan dustanya Dajjal. Fayudkhirullahu al-mu'mina 'alaiha, maka orang mukmin ini ditunjukkan, dijelaskan oleh Allah dengan mudah bisa membaca tulisan itu. Wa yukhfiha 'ala man arada syaqawatahu, tetapi Allah menyembunyikan, menyamarkan tulisan itu tidak bisa dibaca. Oleh siapa? Orang yang dikehendaki oleh Allah celaka. Nah, maka kita sejak sekarang harus mengetahui, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, bahwa Dajjal itu juling matanya, antara kedua matanya ada tulisan kafir atau kafara, dan pastikan Dajjal bukan Tuhan. Maka tidak boleh diikuti, tidak boleh disembah. Satu. Yang kedua, bagaimana kita bisa selamat adalah istiqomah, membaca tahlil, membaca takbir, membaca tasbih, membaca tahmid. Kenapa? Karena saya baca dalam kitab Sunan Ibnu Majah di jilid 2 halaman 1363, hadis nomor 4077, Sunan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa pra keluarnya Dajjal 3 tahun sebelumnya akan terjadi sebuah bencana. Tahun yang pertama
Allah menghentikan sepertiga air hujan dari langit, tidak turun ke bumi. Tahun yang kedua, Allah menghentikan 2/3 air hujan tidak turun ke bumi dari langit. Pada tahun yang ketiga, Allah menghentikan seluruh air hujan yang ada di langit tidak turun ke bumi. Maka tidak ada satu tetes pun air hujan yang turun ke bumi. Dan tidak ada bumi yang keluar tanaman. Tidak ada hijau-hijauan. Binatang-binatang mati. Kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika inilah Dajjal keluar 3 tahun terakhir itu, Dajjal keluar, makanan sulit, banyak kelaparan, iman tergoda, agama akan mudah dijual. Bagaimana manusia bisa makan? Rasulullah SAW mengatakan, at-tahlil, wat-takbir, wat-tasbih, wat-tahmid. Membaca tahlil, la ilaha illallah, membaca Allahu Akbar, membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, wa yujra' dzalika alaihim mujrat ta'am. Dan bacaan-bacaan itu dialirkan oleh Allah kepada manusia yang membacanya sebagai pengganti makanan. Jadi tidak lapar. Maka alhamdulillah kita sekarang di dunia ini dibiasakan tahlilan secara sendiri-sendiri atau tahlilan melalui kolektif dalam berbagai event. Tahlilan ketika ada keluarga yang meninggal dunia, tahlilan ketika ada orang alim yang diadakan hal tahun wafatnya, dan tahlilan di berbagai event, tahlilan sendiri atau dibaca secara kolektif, takbir, tasbih, tahmid, sendiri atau bersama-sama dalam jamaah, secara kolektif, dalam event-event yang bagus, yang mulia, itu melatih manusia untuk membiasakan bertahlilan, bertakbir, bertasbih, bertahmid. Dan insya Allah mereka ini akan diselamatkan oleh Allah ketika lapar, tidak terpengaruh oleh Dajjal, tidak menjual agamanya kepada Dajjal. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah hafal dan merutinkan istiqamah membaca 10 ayat awal surat Al-Kahfi dan 10 terakhir surat Al-Kahfi. Saya baca di dalam hadis Muslim dengan syarahnya An-Nawawi juz 6 halaman 333-334, nomor hadis 1880. Rasulullah SAW bersabda, man hafidha asyra ayatin min awwali suratil Kahfi, barang siapa yang hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, usima minad Dajjal, maka akan dijaga dari Dajjal, akan dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Satu riwayat dari Syu'bah, 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, min akhiril Kahfi. Kalau riwayat Hammam, min awwalil Kahfi, 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Maka kita baca dua-duanya, 10 ayat bagian pertama dan 10 ayat bagian terakhir dari surat Al-Kahfi. Yang keempat,
adalah melatih diri dengan sifat wirai. Wirai ini penting sekali untuk keselamatan iman manusia, untuk keselamatan agama manusia. Menjauhi haram, menjauhi syubhat, menjauhi rezeki-rezeki dari orang-orang zalim, menjauhi terkontaminasi dengan riba, menjauhi dari suap, menjauhi dari transaksi jual beli hukum, menjauhi dari transaksi jual beli agama dengan dunia. Ini penting sekali untuk keselamatan manusia dari fitnah Dajjal. Saya baca dalam kitab Al-Fitan karya Abu Abdillah Nu'aim bin Hamad Al-Marwazi di jilid 2 halaman 547 dengan nomor hadis 1535. Rasulullah SAW menceritakan ada beberapa kaum ketika Dajjal keluar, mereka ini bersama Dajjal, tapi mereka ini meyakini dan tahu Dajjal itu kafir, bukan Tuhan. Tapi mereka mendekati Dajjal, bersama Dajjal. Kenapa? Kata mereka, walakinna nashabuhu, dan tetapi kita ini bersahabat dengan Dajjal, na'kulu minat ta'am, supaya kita bisa makan, mencari makanan, wa nar'a minas syajar, supaya kita ini bisa merumput untuk binatang dari pohon-pohon, dari tumbuhan-tumbuhan. Bagaimana? Fa idza nazala ghadabullahi ta'ala, maka apabila turun kutukan Allah, kemarahan Allah, nazala alaihim kullihim, maka ghadabnya Allah, kemarahan Allah turun kepada mereka semua, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Karena mereka ini meskipun meyakini Dajjal itu bukan Tuhan, kafir, tapi bersama Dajjal mencari materi dunia, mencari makanan. Ini karena apa? Karena mereka ini tidak bermental wirai. Jadilah seorang muslim yang wirai, pengusaha yang wirai, ilmuwan yang wirai, ulama yang wirai, supaya diselamatkan oleh Allah dari fitnah Dajjal. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ketika manusia nanti sampai dalam kondisi darurat, dilemparkan di apinya Dajjal, petunjuk Nabi ialah memejamkan mata. Kalau manusia mukmin menentang Dajjal, tidak percaya dengan Dajjal, akidahnya selamat, tetapi dilemparkan oleh Dajjal dalam apinya, maka seorang mukmin ini ketika dilemparkan ke dalam api Dajjal, pejamkan mata. Kalau sudah memejamkan mata, kemudian tundukkan kepala. Kenapa demikian? Sesuai hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim dengan syarahnya Nawawi di juz 18 halaman 266, nomor hadis 7294. Rasulullah SAW mengatakan, fa imma adrakanna ahadun,
Maka jika terjadi seseorang ini menjumpai Dajjal, falyatin nahra alladhi yarahu nara, maka hendaklah seorang ini mukmin datangi sungai Dajjal yang dilihatnya dengan mata itu api. Tidak apa-apa, masuki sungai Dajjal yang kelihatannya itu api. Wal yughammid, ketika masuk di sungai api itu, orang ini hendaknya memejamkan mata. Summal yutati ra'sahu, kemudian menundukkan kepala. Fayashraba minhu, kemudian minum. Tidak apa-apa. Fa innahu ma'un barid, maka sesungguhnya yang kelihatan api di sungai Dajjal itu ialah air yang dingin, yang enak. Ma'un barid, air yang dingin. Artinya tidak melukai, tidak berbahaya. Ini harus diketahui. Jadi pilihlah apinya Dajjal, pilihlah nerakanya Dajjal. Itu tanda orang mukmin selamat agamanya. Kalau memilih surganya Dajjal, justru akan masuk neraka. Kalau milih nerakanya Dajjal, justru akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, menghadapi Dajjal adalah ketika bertemu, hendaklah ludah di mukanya Dajjal. Jadi kalau ketemu Dajjal, ludahi Dajjal. Petunjuk Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Tabarani, Al-Mu'jamul Kabir, karya At-Tabarani, di jilid 8 halaman 146, nomor hadis 7644. Rasulullah SAW mengatakan, faman laqiyahu minkum, maka barang siapa bertemu Dajjal di antara kamu sekalian, falyatful fi wajhihi, hendaklah dia orang yang bertemu Dajjal meludahi pada wajahnya Dajjal, ludahi arah wajahnya Dajjal. Insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, bagaimana bisa selamat dari fitnahnya Dajjal? Jangan mendekati Dajjal. Jauhi intelektual-intelektual yang menjadi penyebar ajaran-ajaran Dajjal. Liberalisme, permisif, kehidupan sekuler, kehidupan liberal dijauhi. Karena ini akan membawa manusia terpengaruh oleh Dajjal. Rasulullah SAW dalam hadisnya diriwayatkan oleh Mubarak ibn Muhammad ibn Asir, dalam kitabnya Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul, jilid 10, di jilid 10 halaman 355, nomor hadis 7846. Rasulullah SAW mengatakan, man sami'a bid-dajjal falyan'a minhu, kalau mendengar Dajjal keluar, jauhi, hindari. Fawahi, maka demi Allah, kata Rasulullah SAW,
Sesungguhnya seorang laki-laki mendatangi Dajjal, sungguh mendatangi Dajjal. Wa huwa yahsabu annahu mu'min. Dan orang laki-laki ini mengira Dajjal itu beriman. Mengira Dajjal itu makhluk yang beriman. Fayadba'uhu. Maka orang ini mengikuti Dajjal, syubhat-syubhat yang disebarkan oleh Dajjal. Apa? Doktrin-doktrin, ajaran-ajaran, penyesatan-penyesatan yang dibawa oleh Dajjal. Kehidupan permisif, kehidupan bebas, kehidupan sekuler yang mutlak jauh dari agama, kemudian kehidupan liberal. Ini sangat berbahaya. Yang kedelapan, selamat manusia dari Dajjal dengan cara berlindung di Makkah atau Madinah. Saya baca di dalam hadis Muslim dengan syarahnya Nawawi juz 18 halaman 285, nomor hadis 7316. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal." Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Karena apa? Jalan-jalan di Makkah dan Madinah dijaga oleh malaikat yang berbaris. Maka Dajjal itu mau masuk Madinah, berhenti di sebuah tanah yang asin, tanah yang mengandung garam. Fatarjuful Madinah salasa rujafat, maka akan terjadi getaran, akan terjadi gempa di Madinah 3 kali, goncang 3 kali, gempa 3 kali. Yakhruju ilaihi minha kullu kafir wa munafiq. Maka orang-orang kafir dan orang munafik yang dalam hatinya menyembunyikan kekufuran dan dalam hatinya menyembunyikan kemunafikan, yang selama ini di Madinah, begitu ada gempa, ada guncangan di bumi Madinah 3 kali, orang kafir dan munafik keluar dari Madinah, bergabung dengan Dajjal. Maka manusia ingin selamat, di antara caranya adalah berlindung di Makkah atau Madinah. Kemudian yang ke-9 ialah doa selamat dari fitnah Dajjal, membaca sehabis tahiyat terakhir dalam sholat. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan syarah An-Nawawinya, syarah Nawawi, syarahnya Imam Nawawi, juz 5 halaman 89, nomor hadis 1324. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum," apabila di antara kamu sekalian sudah membaca tahiyat dalam salat, "falyastaiz billah min arba'in," maka hendaknya mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqulu, ucapkan, katakan setelah salat tahiyat terakhir, setelah tahiyat terakhir, sebelum salam, apa yang dibaca? Allahumma, kata Rasulullah SAW, orang ini yang dalam sholat membaca apa? Tahiyat terakhir sebelum salam membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wahai Allah,
sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu dari siksa Jahannam. Satu. Yang kedua, wa bin azabil qabri, dan dari siksa kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah ujian hidup dan mati. Yang ketiga. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih yang diusap matanya, dihapus matanya karena juling, yaitu Dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Semoga kita diselamatkan oleh Allah, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari fitnah Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا